Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Chandra dengan NIM 225520110027. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang sudah saya pelajari dari satu semester ini. Oke, untuk materi yang pertama yakni pengantar data warehouse. Yang pertama yakni adalah definisi data warehouse. Definisi data warehouse yakni adalah sistem penyimpanan data terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Untuk konsep dasarnya sendiri adalah gudang data terpusat dan proses ETL, yaitu adalah extract, transport, and load. Untuk sejarahnya sendiri dimulai pada tahun 1980, diperkenalkan oleh Bill Inmon. Dan sampai sekarang data warehouse itu berbasis cloud, integrasi dan dengan AI dan machine learning. Ya, dan juga karakteristik utamanya yang pertama yakni adalah berorientasi objek, terintegrasi, tim variance atau bervariasi waktu, dan non-volatile yaitu tidak berubah. Untuk komponen-komponennya sendiri, yang pertama yakni ada sumber data, yang kedua ada ETL, extract, transport, load, OLAP server, dan data mart. Untuk manfaatnya sendiri yakni yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis histori dan peramalan tren, peningkatan kualitas dan konsisten data, dan juga keundulan kompetitif. Untuk tantangannya sendiri yakni yang pertama adalah biaya awal yang tinggi, waktu implementasi lama, dan juga keamanan datanya yang kurang. Untuk contoh penggunaannya di berbagai industri, contoh yang pertama yakni adalah retail untuk analisis perilaku pelanggan, analisis keranjang belanja juga. Nah, untuk di sektor perbankan tuh ada seperti pendeteksi penipuan. Untuk di sektor kesehatan ada analisis hasil pengobatan. Dan untuk di sektor e-commerce ini adalah personalisasi pengalaman pelanggan, optimasi harga, dan analisis perilaku pengunjung. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse yang pertama yakni komponen utamanya adalah sumber data. Yang kedua ada data staging area, yang ketiga data warehouse, yang keempat data mart, dan yang terakhir ini adalah alat business intelligence atau BI. Dan juga ada 3 tier arsitektur. Yang pertama ini adalah BOM tier atau server penyimpanan, yang kedua ada middle tier yaitu server OLAP, dan ada juga top tier atau artinya adalah interface pengguna. Nah, yang selanjutnya ini adalah model arsitektur. Yang pertama yakni ada enterprise data warehouse, yaitu adalah sistem pusat untuk seluruh organisasi, dan juga data mart, yaitu adalah sumber untuk departemen spesifik. Nah, yang selanjutnya ini adalah komponen arsitektur. Yang pertama yakni ada sumber data, yang dimana sumber datanya adalah sistem operasional, data eksternal, dan field flat. Yang kedua ada ETL, ada extract, transport, dan load. Ini untuk progres pengolahan data, dan juga ada area staging. Ini untuk penyimpanan sementara sebelum transformasi. Yang selanjutnya yakni ada arsitektur 3 tiers dan n tiers. Kalau tier tiers itu adalah presentation, business logic, dan data layer. Kalau n tier itu tambahan integrasi dan server layers. Untuk arsitektur data warehouse terdistribusi itu adalah penyimpanan data di berbagai lokasi fisik. Untuk komponennya adalah ada sumber data, staging, DW, query processing, metadata, responsivity, dan access layer. Untuk perbandingan on-frames dan cloud-based, kalau on-frames itu adalah yang pertama kontrol penuh, yang kedua biaya awal yang tinggi, dan tiga adalah pemeliharaan internal. Kalau sedangkan cloud-based-nya adalah skalabilitasnya tinggi, biaya awal yang rendah, pembaharuan otomatis. Nah, untuk analisis kasus data warehouse perusahaan besar, yang pertama yakni ada tahapan persiapan awal, analisis kebutuhan, perencanaan arsitektur, pengembangan, implementasi, integritas, validasi, pemantauan, dan evaluasi. Untuk contoh kasusnya yakni adalah Retailco. Ini implementasi DW untuk analisis penjualan, inventaris, dan perilaku pelanggan. Nah, untuk arsitektur meliputi sumber data, proses ETL, data staging, dan data warehouse, data mart, dan penggunaan alat BI. Untuk tantangannya sendiri adalah dari segi integritas data,
kualitas data, scalabilitas, dan keamanan. Untuk manfaatnya sendiri yakni ada analisis mendalam dan peningkatan efisiensi operasional. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni pemodelan data dalam data warehouse. Yang pertama yakni ada konsep pemodelan dimensi. Yang pertama ada teknik struktur data untuk optimalisasi penyimpanan di gudang data yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan data, terdiri dari tabel fakta dan dimensi, memudahkan pembuatan laporan dan analisis data. Untuk skema bintang atau star scheme, ini untuk model dimensi dengan tabel fakta di tengah dikelilingi tabel dimensi. Nah, untuk tabel faktanya sendiri berisi informasi kuantitatif dan kunci asing ke tabel dimensi. Sedangkan tabel dimensi ini berisi atribut yang menjelaskan fakta. Nah, untuk skema snowflake ini ini adalah variasi dari skema bintang dengan tabel dimensi yang dinormalisasikan. Untuk keuntungannya sendiri adalah penghematan ruang penyimpanan dan struktur data lebih teratur. Nah, untuk Slowly Changing Dimension atau SCD, ini adalah dimensi yang berubah perlahan dari waktu ke waktu. Nah, jenis SCD ini ada tipe 0, dimensi tetap tidak berubah. Tipe 1 ini data diperbaharui tanpa menyimpan histori. Kalau data tipe 2 ini menambah hasil baru untuk setiap bulanan perubahan. Tipe 3 ini adalah menambah kolom baru untuk melacak perubahan. Tipe 4-nya adalah menggunakan tabel terpisah untuk data histori. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis fact table itu ada 3. Yang pertama ada adiktif nih, dapat dijumlahkan di semua dimensi. Semi adiktif nih dapat dijumlahkan di beberapa dimensi, tapi tidak semua. Kalau non adiktif nih adalah tidak dapat dijumlahkan di semua dimensi. Nah, yang selanjutnya ini adalah teknik denormalisasi dalam data warehouse. Yang pertama itu ada penggabungan tabel, yang kedua ada tabel cermin, yang ketiga ada pembagian tabel, dan keempat ada penyimpanan nilai turunan. Nah, yang selanjutnya ini adalah merancang model dimensi untuk kasus bisnis. Yang langkah pertama ini adalah identifikasi proses bisnis utama. Tentukan fakta dan dimensi, bangun skema bintang atau snowflake, terus tentukan kunci primer dan kunci asing. Yang selanjutnya adalah pertimbangkan pengukuran tambahan dan atribut dimensi. Yang selanjutnya adalah normalisasi atau demolisasi atau opsional. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni proses ETL, extract, transport, and load. Nah, yang pertama ini adalah definisi dan tujuan ETL. ETL adalah proses pengolahan data yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yakni ekstrak. Ekstrak itu berarti mengambil data dari berbagai sumber. Transport itu adalah mengubah dan membersihkan data. Load itu adalah memuat data yang telah diproses ke dalam sistem target. Nah, tujuan utama ETL ini adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membersihkan dan memperbaiki kualitas data, menyeragamkan format data, dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Nah, untuk tahap proses ETL, yang pertama ada ekstraksi atau ekstrak. Ini adalah mengambil data dari berbagai sumber seperti database, file, REST API, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini adalah transformasi atau transport. Ini adalah membersihkan data atau menghapus duplikat atau memperbaiki kesalahan. Dan juga menggabungkan atau memisahkan data sesuai dengan kebutuhan. Dan juga ini memiliki standar format untuk seperti tanggal, alamat, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini adalah loading atau load. Ini adalah memasukkan data yang telah diproses ke dalam sistem target. Bisa berupa data warehouse, database analitik, atau sistem BI. Yang selanjutnya ini adalah teknik dan strategi data. Yang pertama itu ada metode ekstraksi. Ini adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada full extraction, itu adalah mengambil seluruh data sekaligus. Incremental extraction itu adalah hanya mengambil data baru atau data yang berubah. Update notification itu adalah sistem memberitahu ketika ada perubahan data. Nah, untuk strategi ekstraksi sendiri ada 2. Yang pertama ada batch processing, mengambil data dalam jumlah besar secara terjadwal. Dan real time processing adalah mengambil dan memproses data segera setelah perubahan. Nah, selanjutnya adalah transformasi data. Nah, aspek utama transformasi data itu ada data cleansing, ada standarisasi, dan agregasi. Nah, yang selanjutnya lagi ini adalah metode loading data. Yang pertama tuh ada build log. Ini adalah memasukkan seluruh dataset sekaligus gitu. Nah, ini cocok untuk data dalam jumlah besar
lebih cepat tapi memerlukan downtime. Yang selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya ya ini adalah data quality dan master data management. Pentingnya kualitas data dalam data warehouse. Data warehouse bukan sekedar tempat penyimpanan data, melainkan sistem yang dirancang untuk mendukung analisis data dalam pengambilan keputusan bisnis. Kualitas data yang tinggi di data warehouse sangat penting agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan mendukung keputusan yang tepat. Jika data tidak akurat atau lengkap atau konsisten, maka keputusan yang diambil bisa menjadi keliru dan merugikan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini adalah dimensi kualitas data. Yang pertama itu adalah akurasi. Yang kedua itu adalah kelengkapan. Yang ketiga konsisten. Yang keempat ketepatan waktu. Yang kelima adalah relevansi. Nah, untuk selanjutnya ya ini adalah teknik dan proses pembersihan data. Yang pertama itu ada standarisasi data atau menyamakan format. Yang kedua yakni validasi data atau memastikan data. Yang ketiga adalah penghapusan duplikasi, menghilangkan data duplikat. Yang selanjutnya adalah pengisian nilai yang hilang, melengkapi data yang hilang dengan nilai estimasi. Yang selanjutnya ini adalah master data management atau MDM. Dan hubungannya dengan data warehouse ini adalah MDM mengelola data utama perusahaan, menyediakan sumber kebenaran tunggal. Integrasi MDM dan data warehouse memastikan konsisten, mengurangi duplikasi, dan mempercepat proses ETL atau extract transport load. MDM menyediakan data yang berkualitas tinggi yang dapat diandalkan untuk analisis di data warehouse. Yang selanjutnya ini adalah data government dan perannya dalam menjalankan kualitas data. Yang pertama ya ini adalah data government ini adalah menetapkan kebijakan, prosedur, dan standar untuk mengelola data secara konsisten. Komponen utama dari data government ini adalah kebijakan kualitas data, pengawasan keamanan, hak akses, dan pengelolaan peran atau tanggung jawab. Data government memastikan konsisten kualitas data, keamanan, efisiensi, operasional, dan kepatuhan regulasi di data warehouse. Oke, untuk materi yang selanjutnya ya ini adalah OLAP, Online Analytic Processing. OLAP adalah teknologi analisis data dan data multidimensi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan kompleks. Tujuan utamanya adalah menyediakan analisis data yang cepat, fleksibel, dan mendalam, membantu mengidentifikasi tren dan pola dalam data bisnis. Operasi dasar OLAP yakni ada slice, mengambil irisan data dengan memilih satu nilai spesifik dalam satu dimensi. Yang kedua ada dice, mengambil subkubus dengan melibatkan dua atau lebih dimensi. Yang ketiga ada drill down, melihat data dalam detail yang lebih mendalam. Yang keempat ada roll up, mengagregasi data ke level yang lebih tinggi. Jenis-jenis OLAP, yang pertama ada roll up, yang kedua ada MOLAP, yang ketiga ada HOLAP. Yang selanjutnya ini adalah arsitektur sistem OLAP tuh ada yang pertama ada lapisan bawah. Yang kedua tuh ada proses ETL, extract transport load. Yang ketiga ada serval OLAP dengan engine dan kalkulasi. Yang keempat ada lapisan atas, tools dan aplikasi klien untuk analisis data visualisasi. Perbedaan OLAP dan OLTF adalah OLTF itu fokus pada transaksi harian, cepat, data terkini. Sedangkan OLAP itu adalah fokus pada nilai analisis, data histori, kompleks, dan volume besar. Nah, langkah-langkah implementasi OLAP ini yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua desain kubus, yang ketiga proses ETL, yang keempat implementasi analisis, yang kelima evaluasi. Nah, untuk kesimpulannya adalah OLAP adalah teknologi kunci dalam bisnis intelijen. Kemungkinan organisasi mengambil keputusan berbasis data secara lebih spesifik dan mendalam. Untuk materi yang selanjutnya ya ini adalah data mining dan analitik dalam data warehouse. Data mining dan data warehouse merupakan dua konsep penting dalam pengolahan dan analisis data besar. Data warehouse berfungsi sebagai repository pusat dan mengintegrasi data dari berbagai sumber. Sementara data mining berperan dalam mengungkap pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data. Untuk teknik-teknik utama dalam data mining, yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada clustering, yang ketiga ada asosiasi. Nah, untuk analisis selanjutnya, yang pertama ada predictive analysis atau menggunakan data histori untuk memprediksi tren masa depan. Yang kedua ada text mining, menganalisis data teks untuk mengidentifikasi pola dan
sentimen. Yang ketiga ada machine learning, meningkatkan kemampuan data warehouse dengan memprosesan data prediksi otomatis. Nah, untuk tools populer untuk data mining yang pertama ada Miner, yang kedua ada Knain, yang ketiga ada Apache Spark, yang keempat ada Tailbuoy, dan kelima ada Microscope Power BI. Nah, kesimpulannya ya ini adalah data mining dan data warehouse menjadi alat kunci dalam bisnis intelijen, membantu organisasi mengambil keputusan cerdas berdasarkan analisis dan komprehensif. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni keamanan dan privasi data warehouse. Nah, untuk tantangan utamanya yakni adalah volume data besar, yang mana ada kompleksitas pengolahan data dalam skala besar, membutuhkan infrastruktur powerful dan scalable. Nah, yang selanjutnya ada kompleksitas arsitekturnya yang mencakup integrasi sistem dari berbagai sumber, manajemen proses ETL tadi, extract transport load yang rumit. Nah, yang selanjutnya itu dilanjutkan dengan akses multi-user, yang dimana ada pengaturan hak akses yang kompleks dan menjaga keamanan dan kinerja saat akses simultan. Nah, selanjutnya ya ini adalah risiko potensial, yang dimana di dalamnya ada kebocoran data sensitif, manipulasi tidak sah, serangan cyber, kehilangan data, dan pelanggaran kepatuhan regulasi. Nah, dilanjutkan dengan strategi keamanannya. Yang pertama ada manajemen akses dan otorisasi itu dengan menerapkan principle of least privilege atau things is on. Yang selanjutnya ada strategi ekskripsi data. Yang pertama ada ekskripsi data saat istirahat, ada ekskripsi data saat translate, ada juga transfer data encryption atau TDE. Yang selanjutnya ada auditing dan logging. Yang pertama ada tracking aktivitas pengguna, yang kedua ada mencatat akses data, yang ketiga ada dokumentasi perubahan sistem, yang keempat ada monitoring real time, yang terakhir ada sistem peringatan otomatis. Nah, standar-standar yang harus dipatuhi ini ada 5. Yang pertama ada GDPR, yang kedua ada CCPA, yang ketiga ada HIPAA, yang keempat ada PCI DSS, yang kelima ada SOX. Nah, yang selanjutnya ya ini adalah kesimpulan. Nah, kunci utamanya adalah membangun framework keamanan berlapis yang melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal, didukung budaya keamanan yang kuat dan pelatihan berkelanjutan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni performance tuning dan optimasi data warehouse. Ini membahas secara mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja data warehouse dan strategi untuk mengoptimalkannya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja data warehouse. Yang pertama ada volume dasar yang besar, frekuensi yang kompleksitas query, struktur tabel, metode akses, arsitektur penyimpanan, pemilihan hardware, bandwidth jaringan, dan kapasitas penyimpanan. Yang kedua yakni adalah teknik optimasi utama. Nah, yang pertama itu ada indexing nih untuk mempercepat akses data. Yang kedua mengurangi beban komputasi query. Nah, yang selanjutnya ada partisi table. Ini untuk membagi tabel besar menjadi segmen lebih kecil. Yang selanjutnya ada optimasi query, yang dimana ada refaktorisasi query, penggunaan index hints, batching, dan union alt. Nah, yang selanjutnya ini adalah caching dan materials views. Yang pertama ada caching. Caching ini adalah untuk menyimpan data sementara di memori, sedangkan materialist view adalah menyimpan hasil query kompleks sebagai tabel fisik. Yang selanjutnya ini adalah parallel processing, yang dimana parallel processing ini untuk memproses beberapa tugas secara stimula, membagi query besar menjadi bagian-bagian kecil, meningkatkan kecepatan eksekusi dan skalabilitas. Dan juga ada monitoring dan troubleshooting. Ini bisa menggunakan alat seperti database reformer analysis, query profiler, event monitoring. Nah, untuk kesimpulannya adalah reformer data warehouse memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi desain infrastruktur, optimasi query, dan pemantauan berkelanjutan. Dengan menerapkan teknik-teknik di atas, organisasi dapat memastikan sistem data warehouse tetap efisien, responsif, dan scalable menghadapi pertumbuhan data yang signifikan.
Oke, untuk materi yang selanjutnya yakni adalah data warehouse dan big data. Untuk konsep big data dan teknologi penyimpanan data modern, yang pertama ada big data didefinisikan melalui karakter 5V. Yang pertama ada volume. Volume ini adalah data berukuran yang sangat besar, bisa bertera-terabyte. Yang kedua ada velocity, kecepatan pertambahan data yang tinggi. Yang selanjutnya ada varianted, keberagaman jenis data. Ada juga veracity, tingkatan ketetapan dan konsisten data. Yang selanjutnya ada value, nilai potensial dari data. Yang kedua yakni ada arsitektur penyimpanan data. Yang pertama ada data lake. Data lake ini adalah sistem penyimpanan fleksibel untuk data mentah berbagi format, cocok untuk eksplorasi data dan machine learning. Sedangkan data warehouse adalah sistem terstruktur untuk data yang telah diproses, ideal untuk bisnis, intelligence, dan pelaporan. Yang selanjutnya ada data lakehouse. Ini adalah kombinasi modern dari data lake dan data warehouse untuk menawarkan fleksibilitas dan struktur. Yang ketiga ada ekosistem Hadoop terhadap teknologi big data. Yang pertama ada HDFS. Ini adalah sistem penyimpanan terdistribusi. Ada juga MapReduce. Ini adalah model pemrograman untuk pemrosesan paralel. Yang ketiga ada YARN, ini adalah pengolahan sumber daya komputasi. Yang terakhir ada Hive dan Fig, ini untuk alat untuk query dan pengolahan data. Yang keempat ada streaming data dan real time analysis. Ini untuk memungkinkan analisis data secara langsung. Ini juga didukung oleh teknologi seperti Apache, Kafka, dan Spark Streaming. Ini juga penting untuk pengambilan keputusan cepat dan pemantauan real time. Yang kelima ada NoSQL database. Nah, ini untuk mendukung data tidak terstruktur dan semi struktur. Nah, untuk jenisnya ada dokumen, ada Qfellow, ada Clone Family, dan Graph database. Ini juga menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Yang keenam ada pengelolaan data tidak struktur. Ini menggunakan data lake sebagai penyimpanan awal, proses ETL untuk transformasi data, dan juga integrasi metadata dan data katalog untuk pengelolaan lebih baik. Nah, juga ada tren masa depan data lakehouse. Ini menggabungkan keunggulan data lake dan data warehouse, dan juga menawarkan efisiensi fleksibilitas dalam pengolahan data modern. Kesimpulannya adalah pengembangan teknologi big data telah menghadirkan berbagai solusi penyimpanan dan pengelolaan data yang saling melengkapi. Data lakehouse muncul sebagai tren masa depan yang menjanjikan, menggabungkan fleksibilitas data lake dengan struktur data warehouse untuk memenuhi kebutuhan analitik modern. Oke, untuk materi yang terakhir yakni implementasi dan manajemen proyek data warehouse. Proses pengembangan data warehouse yang terdiri dari beberapa tahap kunci. Yang pertama ada siklus hidup pengembangan data warehouse. Ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Ini menetapkan tujuan proyek, menentukan ruang lingkup, dan menyusun anggaran dan sumber daya. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Ini untuk identifikasi jenis data yang diperlukan, menentukan format laporan, dan menetapkan waktu responsive sistem. Yang ketiga ada desain sistem. Ini untuk pemodelan dimensi, pemilihan alat untuk ETL, extract, transport and load, dan perancangan infrastruktur. Yang keempat ada implementasi dengan cara migrasi data, pengujian integrasi dan kualitas data, dan juga optimasi reforma. Yang kelima ada peluncuran. Ini dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan risiko. Yang keenam ada pemeliharaan dengan cara pemantauan kinerja, perbaikan bug, dan pembaruan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan. Ini mencakup manajemen, analisis data, dan penggunaan operasional. Yang kedua ada pengumpulan kebutuhan. Yang pertama adalah identifikasi sumber daya, tentukan format laporan, tentukan frekuensi pembaharuan. Yang ketiga ada perancangan proyek dengan cara penyusunan jadwal, identifikasi risiko, dan pengelolaan anggaran. Yang ketiga ada pemilihan teknologi vendor. Yang pertama adalah kriteria pemilihannya dengan cara lihat dari segi skalabilitas, biaya, dan reputasi vendor. Yang keempat adalah manajemen perubahan. Yang pertama ada strategi utamanya,
Ya, ini adalah untuk komunikasi efektif tentang manfaat sistem, pelibatan pengguna sejak awal, terus pelatihan dan dukungan berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya adalah pengembangan data warehouse membutuhkan pendekatan sistematis yang mencakup perancangan matang, analisis komprehensif, desain strategis, dan manajemen perubahan yang efektif. Keberhasilan implementasi tergantung pada kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan pengguna, memilih teknologi yang tepat, dan mengelola transaksi dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.